Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firdaus Mia dan kalian dapat memanggil saya Mia. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang simple future tense. Sebelumnya kalian sudah tahu belum nih apa itu simple future tense? Jadi simple future tense adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan aktivitas yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Jadi itu contohnya, saya akan pergi ke Australia minggu depan, atau saya akan pergi ke Taman Mini besok. Jadi kurang lebih seperti itu. Tetapi kali ini kita tidak membahas dari awal mengenai simple future tense. Jadi kita kali ini akan membahas mengenai question word dari simple future tense. Jadi langsung saja, untuk Fungsinya adalah untuk menyatakan aktivitas yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Jadi ini tuh belum terjadi untuk saat ini, tapi untuk yang akan datang, mungkin nanti, besok, atau minggu depan, atau bulan depan, dan lain-lain. Untuk rumusnya, ini terbagi dalam 4 part atau 4 bagian. Ini ada subject, verb, object, dan adverb. Untuk subject, kita dapat menggunakan rumus question word plus will plus verb one plus object plus keterangan, dan jangan lupa tanda tanya. Untuk verb atau kata kerja, kita dapat menggunakan question word plus will or shall plus subject plus do plus object plus keterangan dan tanda tanya. Untuk objek, kita dapat menggunakan rumus question word plus will or shall plus subject plus verb one plus keterangan dan tanda tanya. Untuk adverb, kita dapat menggunakan rumus question word plus will or shall plus subject plus verb one plus object dan tanda tanya. Sebelumnya kalian sudah tahu gak sih apa itu fungsi question word? Jadi question word adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan orang, benda, alasan, waktu, tempat, dan lain-lain. Itu fungsi dari question word. Untuk mengenai contohnya, kita langsung saja ke contoh di sini. Ini ada contoh, we will study English next week. Kita akan belajar bahasa Inggris minggu depan. Jadi ini kan ada 4 bagian, ini ada A, B, C, dan D. Jadi ini adalah sebagai subject, verb, object, dan adverb. Untuk menanyakan A atau subject, ini kan we ini itu adalah orang atau subjek. Jadi kita menggunakan who. Berarti ini dapat kita gunakan rumus yang pertama, question word plus will plus verb one plus object plus keterangan. Untuk question wordnya kita dapat menggunakan who. Untuk willnya ini kita salin saja will. Untuk verb one-nya ini adalah study. Untuk objeknya kita dapat menggunakan English. Untuk keterangannya kita dapat menggunakan next week. Untuk yang B atau verb, ini dapat menggunakan rumus yang verb, question word plus will or shall plus subject plus do plus object plus keterangan. Untuk question wordnya, karena ini study, kita dapat menggunakan question word one. Jadi question wordnya itu ada one. Terus will or shall kita dapat menggunakan will. Untuk subjeknya kita dapat menggunakan we. Untuk do kita langsung salin saja. Untuk objeknya kita dapat menggunakan English. Dan keterangannya kita dapat menggunakan next week. Jadi what will we do next week? Untuk yang C ini adalah objek. Untuk objek kita dapat menggunakan rumus di sini. Question word plus will or shall plus subject plus verb one plus keterangan dan tanda tanya. Untuk question wordnya, karena ini English,
Jadi kita dapat menggunakan question word what. Jadi question wordnya itu what, will or shall kita salin saja. Subjeknya ini kita menggunakan be. Untuk verb one-nya kita dapat menggunakan study. Untuk keterangannya kita dapat menggunakan next week. Dan tanda tanyanya jangan lupa. Untuk yang terakhir atau D, ini adalah adverb. Kita dapat menggunakan rumus question word plus will or shall plus subject plus verb one plus object. Ini langsung saja kita salin. Untuk question wordnya kita dapat menggunakan when, karena next week ini adalah waktu. Jadi kita menggunakan when. Lanjut, ini ada rumusnya will or shall, kita dapat menggunakan will. Untuk subjeknya kita dapat menggunakan be. Untuk verb one-nya kita dapat menggunakan study. When we will study. Untuk objeknya kita dapat menggunakan next week. Untuk objeknya kita dapat menggunakan English. Jadi when we will study English. Untuk contoh berikutnya kita akan menggunakan kalimat ini ada contoh kedua, kita akan menggunakan kalimat you will cook fried rice tonight. Kamu akan memasak nasi goreng malam ini. Jadi kita akan buat seperti di atas ini. Untuk yang pertama ini ada subject. Jadi ini dulu berarti you karena ini you, jadi ini kan menanyakan subjek atau orang, jadi kita menggunakan who. Berarti who will cook fried rice tonight. Siapa yang akan memasak nasi goreng malam ini? Jadi jawabannya adalah you atau kamu. Untuk yang B ini menanyakan kata kerja. Jadi kata kerja ini kita dapat menggunakan question word what. Jadi what will you do tonight. Apa yang akan kamu lakukan malam ini? Jadi yang akan kamu lakukan malam ini adalah memasak. Untuk yang C atau bagian fried rice, kita dapat menggunakan rumus objek. Question word-nya ini berarti menggunakan what. Untuk will or shall kita dapat menggunakan will. Untuk subjek kita dapat menggunakan you. Untuk verb one kita dapat menggunakan cook. Untuk keterangannya ini ada tanda.
What will you cook tonight? Jadi, apa yang akan kamu masak malam ini? Jawabannya adalah fried rice. Untuk yang D atau bagian adverb, ini karena tonight ini kan waktu ya, jadi kita menggunakan when. Kita dapat menggunakan rumus ini, jadi question word-nya itu adalah when. Will or shall kita dapat menggunakan will. Subjeknya kita dapat menggunakan you. Verb one-nya kita dapat menggunakan cook. Dan objeknya kita dapat menggunakan fried rice. Jadi, kapan kamu memasak nasi goreng? Jawabannya adalah tonight atau malam ini. Saya ulangi. Untuk bagian A, who will cook fried rice tonight? Siapa yang memasak nasi goreng malam ini? Jawabannya adalah you atau kamu. Yang kedua, what will you do tonight? Apa yang kamu lakukan malam ini? Jawabannya adalah cook atau memasak. Untuk yang C atau yang ketiga, what will you cook tonight? Apa yang akan kamu masak malam ini? Jawabannya adalah fried rice. Untuk yang D, when will you cook fried rice? Kapan kamu memasak nasi goreng? Jawabannya adalah malam ini. Jadi, cukup sekian pembahasan tentang question word simple future tense. Saya meminta maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.